Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast kita Unas Kampus Penggerak Kewirausahaan. Yang kembali lagi kali ini bersama Rexo kembali gitu ya. Tetap kita akan membahas terkait atau mengulik-ngulik seputar program studi yang tersedia di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Ya, yang sudah disampaikan sebelumnya bahwasanya Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo memiliki 10 program studi untuk sarjana strata 1 dan 1 program pasca sarjana. Oke. So, ubur-ubur ikan lele. Jangan di skip, tetap pantengin ya le. Oke, beri apresiasi yang paling meriah untuk kita semua dulu. Oke, kali ini kita sudah bersama dengan program studi ilmu hukum. Kali ini yang hadir ada Bapak Abdurrahman Muksid SHMH. Bener ya Pak? Bener. Oke, selamat pagi Bapak Muksid, gitu ya. Panggilannya Pak Muksid, gitu ya. Oke, Pak Muksid, kita kali ini akan mengulik seputar program studi ilmu hukum ya Pak Muksid ya. Oke, Pak Muksid, hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak. Tetap berada di orang-orang yang menangani kasus-kasus hukum Pak. Memang temennya memang itu. Memang temennya gitu ya. Oke, Pak Muksid, Rexo mau tanya nih. Kalau berbicara terkait hukum, kita pasti tidak ada hentinya, benar ya Pak? Apalagi kali ini, bukan kali ini ya, kita berada di negara hukum nih ya. Menurut Pak Muksid itu tuh bagaimana? Ya, jadi hukum itu tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat ya. Semua masyarakat itu wajib mengerti dan tahu tentang hukum. Di Indonesia ini adalah negara hukum yang pastinya, yang mana ketika negara atau pemerintah sudah membuat suatu hukum, maka semua masyarakatnya itu dianggap tahu tentang hukum. Jadi tidak ada alasan untuk seseorang ketika melanggar hukum dia beralasan tidak tahu hukum. Jadi tetap harus ditindak ketika dia melanggar, meskipun dia tidak tahu, karena sudah dianggap tahu ketika. Berarti tetap terkena sanksi gitu ya Pak? Tetap terkena sanksi. Wah, bahaya ini. Ini Rexo harus benar-benar belajar hukum ini ya, supaya tahu, supaya bisa mewaspadai diri sendiri, supaya tidak melanggar aturan-aturan hukum yang ada gitu ya Pak. Iya Pak Muksid. Apakah yang berlaku negara hukum itu hanya di Indonesia saja Pak? Oh tidak. Tidak. Jadi semua negara itu pasti ada hukumnya. Pasti ada hukumnya. Ya, entah itu pakai hukum seperti di Indonesia atau pakai hukum agama, hukum Islam. Jadi ada negara yang berasaskan hukum Islam seperti di mana di Saudi Arabia. Nah, itu hukum yang diberlakukan di sana adalah hukum Islam. Jadi semua masyarakatnya harus mengikuti hukum, yaitu hukum Islam. Jadi banyak jenis-jenis hukum nih Pak. Banyak. Ada hukum agama, hukum adat gitu ya. Jadi yang dipelajari di Fakultas Hukum itu selain hukum pidana, perdata, tata negara, hukum administrasi, kita juga dipelajari tentang hukum adat. Kita belajar juga tentang hukum Islam itu sendiri, karena kita mayoritas adalah Islam di universitas ini. Jadi semua aspek tentang hukum kita belajar di fakultas. Mempelajari komplit gitu ya Pak tentang ilmu hukum ya Pak. Kalau boleh tahu Pak, di Fakultas Hukum itu lebih tepatnya di program studi ilmu hukum itu proses perkuliahan atau mata kuliah yang bicaranya terkait kurikulum lah ya Pak. Boleh disampaikan Pak terkait kurikulum yang ada di program studi ilmu hukum? Oke, baik. Karena lulusan dari Fakultas Hukum itu diarahkan untuk menjadi pengacara atau advokat atau kita bisa disebut dengan lawyer, maka di kurikulum kami yang diperbanyak adalah mata kuliah tentang hukum acara. Hukum acara. Baik, iya. Hukum acara memang diperbanyak karena
prospeknya ke depan dari lulusan Fakultas Hukum itu diharapkan menjadi lawyer selain juga menjadi ASN. Ya, ASN itu seperti dia menjadi jaksa, dia menjadi polisi, karena banyak lulusan-lulusan kami itu yang menjadi jaksa, banyak yang menjadi polisi, apalagi banyak di Situbondo terutama, dan juga di kabupaten-kabupaten lain, apalagi yang menjadi lawyer atau pengacara. Saya kira 80% lawyer yang ada di Situbondo itu adalah lulusan Fakultas Hukum. Wah, boleh berapresiasi yang paling adalah untuk program studi ilmu hukum. Jadi benar-benar ya, program studi ilmu hukum sudah menyiapkan lulusan-lulusan yang mampu bersaing di dunia pekerjaan ya. Karena program studi ilmu hukum jadi benar-benar mempersiapkan lulusan yang mampu bersaing di dunia pekerjaan terkait ilmu hukum gitu ya Pak. Benar ya? Oke. Pak, di program studi ilmu hukum kalau dikaitkan dengan tagline atau jargon dari kampus kita sendiri yang memiliki jargon atau tagline kampus penggerak kewirausahaan, kira-kira program studi ilmu hukum ini bentuk support, bentuk dukungannya untuk memang benar-benar menciptakan atau sejalan dengan tagline-nya dari kampus kita sendiri itu apa Pak? Oke, saya kira untuk dukungan kami sebagai fakultas dari Fakultas Hukum atau Prodi Ilmu Hukum terkait dengan tagline Universitas yaitu penggerak kewirausahaan, itu memang mencetak mahasiswanya untuk berwirausaha, dalam artian mungkin tidak mencetak kemudian diajari tentang bagaimana jual beli ya. tapi kami diajak untuk mencetak mahasiswa yang mandiri dalam bekerja. Ya, mandiri dalam bekerja artinya dia meskipun tidak bergantung kepada orang lain, dia dapat bekerja dan mencari uang sendiri, ya, mencari rezeki sendiri. Jadi seperti lawyer, ya, seperti lawyer itu dia tidak bergantung kepada orang lain, dia bisa bertransaksi sendiri, ya, dia bisa transaksi, dia matok harga sendiri dari dirinya kepada kliennya. Saya kira itu. Jadi bentuk wirausaha yang digencarkan oleh program studi ilmu hukum ini wirausahanya terkait wirausaha jasa gitu ya Pak, supaya bisa sejalan juga dengan program studinya ya Pak. Ya luar biasa. Selama ini untuk proses perkuliahan atau mata kuliah, apakah ada kesempatan bagi mahasiswa program studi ilmu hukum ini untuk terjun langsung atau praktik langsung? Kalau iya, bentuk praktik langsungnya itu seperti apa Pak? Di Fakultas Hukum itu kami menyediakan yang namanya moot court atau peradilan semu. Jadi apa Pak? Moot court. Ya, moot court atau peradilan semu. Oh, peradilan semu. Ya, jadi ketika mahasiswa Fakultas Hukum sudah lulus, kemudian dia beracara di pengadilan manapun, dia tidak kaget lagi karena dalam Fakultas Hukum itu sudah disediakan peradilan semu. Jadi dia langsung belajar praktek peradilan, ya, langsung belajar, ada dia menjadi hakimnya, kemudian ada yang menjadi panitera dan sebagainya. Dan juga di Fakultas Hukum ada yang namanya PKL, praktek kerja lapangan. Oke, praktek kerja lapangan itu seperti seperti magang ya. Magang. Biasanya selama ini memang praktek kerja lapangan. Jadi seluruh mahasiswa itu diajarkan atau dibawa langsung ke pengadilan. Oh, pengadilan. Jadi bisa di pengadilan negeri atau di pengadilan agama. Dan juga ada KKL. Ya. Ada PKL, ada KKL. Kalau PKL praktik kerja lapangan. Kalau KKL itu kuliah kerja lapangan gitu ya Pak. Okay, Berbicara terkait PKL Pak, selama ini sudah program studi ilmu hukum itu tadi sudah disebutkan sebenarnya pengadilan negeri ya Pak, tujuannya ya Pak. Selain dari pengadilan negeri itu sudah bekerja sama dengan siapa saja Pak? Mitranya selain pengadilan negeri.
Banyak. Jadi pengadilan negeri juga bermitra, pengadilan agama Pengadilan. kejaksaan juga bermitra. Kemudian kalau KKL kita ada pengadilan tata usaha negara atau juga ada pengadilan militer yang barusan KKL-nya Fakultas Hukum itu ke Yogyakarta. Jadi belajar praktek peradilan militer di Yogyakarta. Oh. Jadi tidak hanya lingkup kabupaten, kita harus keluar gitu ya, melihat dunia lebih jauh di sana. Iya. Kalau PKL itu berlangsung berapa lama, Pak? PKL itu sekitar 2 minggu. 2 minggu? 2 minggu itu program wajib. Tapi mahasiswa juga bisa magang mandiri, ya. Jadi juga bisa magang di suatu instansi dan akan didapatkan izin dari fakultas untuk magang. Kalau PKL wajibnya 2 minggu. Kalau mau diteruskan itu Silakan melalui magang mandiri gitu ya, Pak. Itu bisa sampai kapan, Pak? Sampai waktunya? Sampai berapapun, Sampai berapapun diizinkan dari instansinya itu. Instansinya. Silakan. Syukur-syukur langsung ditarik kerja gitu ya, Pak. Ada selama ini yang langsung ditarik kerja, Pak? Ada. Wah, luar biasa. Jadi dia PKL di suatu instansi, kemudian karena cocok kerjanya bagus, kemudian langsung ditarik kerja. Gitu. Meskipun dia belum lulus. Wah, boleh berkelas ya, untuk program studi ilmu hukum ya. Jadi jangan ragu-ragu ya untuk bergabung bersama Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Oke, Pak, ini karena ditonton banyak orang gitu ya, orang luaran sana yang masih belum bergabung bersama Fakultas Hukum Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, atau yang masih ragu nih, Pak, atau yang masih bingung mau pilih program studi apa ya, mau masuk kampus mana ya gitu ya, boleh Pak Muksid aja gitu ya, ayo kuliah di program studi ilmu hukum. Boleh, monggo Pak. Jadi bagi siswa yang baru lulus dari sekolah ya, jadi jika kalian ingin menjadi seorang yang expert dalam bidang hukum, orang yang mengerti hukum, dan kemudian kalian ingin bermanfaat untuk orang banyak, maka silakan kalian masuk ke Fakultas Hukum UNAS. Dan juga spesifik jika kalian ingin menjadi seorang lawyer pengacara, mungkin seperti Hotman Paris ya, yang kayanya begitu luar biasa, berkaya, sultan gitu ya Pak, sultannya Indonesia. Bagi orang banyak, silakan kalian masuk di Fakultas Hukum. Dan juga mungkin tidak hanya berlaku bagi siswa yang baru lulus, tapi juga berlaku juga bagi mungkin orang yang sudah bekerja ya. Jadi orang yang sudah bekerja kemudian dia mau kuliah, silakan masuk ke Fakultas Hukum. Apalagi kalau sudah bekerja, kami ada kelas hybrid ya. Jadi tidak usah kuliah masuk ke kelas. Kelasnya bisa online. Oh, bisa online bisa online, Pak. Ya. Wah, bisa online dari rumah, asalkan dia harus bekerja ya. Atau sudah ada di instansi seperti ada di kepolisian, ada di kejaksaan, sudah mendapat pekerjaan itu minimal 3 tahun ya. Kalian sudah bisa masuk ke Fakultas Hukum dan tidak masuk di semester 1 lagi, langsung bisa masuk di semester 6. Wah, bisa. Itu program apa itu, Pak? Itu namanya program RPL. Oh, ya, RPL, rekognisi pembelajaran lama. Bisa masuk semester 5, bisa masuk juga semester 6. Jadi silakan. Asal memenuhi syarat-syarat ya, Pak. Memenuhi syarat ya. Ada SK pengangkatannya, kemudian ada sertifikat pendukungnya. Benar. Baik, terima kasih Pak Muksid atas perbincangan kali ini. Terima kasih, ini ilmu yang baru bagi Rekso ya. Ternyata hukum, kalau membahas hukum memang tiada hentinya gitu ya. Kita memang kayaknya kemana-mana kita memang dihantui oleh hukum-hukum gitu ya. Karena kita hidup di negara hukum. Dan juga sebagai umat beragama pasti punya hukum sendiri. Iya, benar sekali Pak Muksid. Kaitan dengan hukum ya. Iya. Baik, terima kasih. Dengan senang hati Rekso bisa berbincang terkait ilmu hukum bersama Pak Muksid. Terima kasih, semoga sehat selalu Pak Muksid ya, Pak Muksid ya. Dan semoga PMB kali ini mahasiswa di Fakultas Hukum banyak gitu ya. Dan
Jangan lupa juga ini merupakan tantangan atau tanggung jawab besar bagi program studi ilmu hukum untuk bisa mencetak lulusan yang mampu bersaing di dunia pekerjaan pada nantinya. Oke, umur-umur ya kan Le, cukup sekian ya Le. Oke, bye-bye, see you di podcast UNAS kita tentunya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.